Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama sepakat bahwa membasuh anggota wudhu yang sempurna ialah masing-masing satu kali. Dengan demikian, basuhan kedua dan yang ketiga ini hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan kepada sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwasanya Nabi berwudu satu kali dalam setiap basuhan. Beliau juga pernah berwudu dua kali, dan 3 kali dalam setiap basuhan. Tetapi yang jelas perintahnya hanya menunjukkan kewajiban 1 kali saja. Tidak lebih. Maksudnya ialah perintah yang terdapat dalam ayat tentang wudu. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang pengulangan usapan kepala. Apakah ini merupakan suatu keutamaan ataukah bukan? Menurut Imam Asy-Syafi'i, jika seseorang melakukan basuhan masing-masing anggota wudhu sebanyak 3 kali, maka ia harus mengusap kepala 3 kali. Tetapi sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa pengulangan itu tidak punya nilai keutamaan. Nah, kemudian sumber perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini terletak pada perbedaan mereka di dalam menerima tambahan basuhan yang disebutkan dalam sebuah hadis yang hanya mempunyai 1 jalur sanad dan tidak diketahui oleh mayoritas ulama ahli hadis. Sebagian besar hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi berwudu dengan membasuh masing-masing 3 kali itu berasal dari riwayat Utsman. Sedangkan hadis lainnya menyatakan bahwa beliau hanya membasuh masing-masing 1 kali dalam berwudu. Nah, dalam suatu riwayat Utsman tentang tata cara berwudu Nabi itu dijelaskan bahwasanya beliau mengusap kepalanya 3 kali. Imam Asy-Syafi'i mendukung kewajiban menerima tambahan ini berdasarkan lahiriah dalil umum yang menyatakan bahwa Nabi melakukan wudhu dengan mengusap dan membasuh masing-masing 1, 2, dan 3 kali. Nah, hal itu karena pemahaman tersirat dari lafaz tersebut, meskipun berasal dari ucapan sahabat yang menerangkan tata cara mengusap dan membasuh anggota wudhu, tetapi penambahan bilangan yang ini tidak disinggung dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jika riwayat tentang tambahan bilangan ini adalah sahih, maka wajib melaksanakannya, sebab orang yang mendiamkan sesuatu adalah hujah bagi orang yang menyebutkannya. Kemudian sebagian besar ulama itu mewajibkan untuk membatasi kadar banyaknya air yang digunakan untuk mengusap kepala dengan cara menyamakannya dengan anggota-anggota wudhu yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Majisyun, ia berkata bahwa jika kehabisan air, seseorang itu boleh mengusap kepala dengan sisa air yang ada di jenggotnya. Inilah pendapat pilihan Ibnu Hubayb, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i tentang tata cara mengusap kepala. Dianjurkan dengan memulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuk, lalu kembali lagi ke tempat usapan semula. Hal ini berdasarkan riwayat hadis sahih yang bersumber dari Abdullah bin Zaid. Tetapi ada juga sebagian ulama yang memilih cara untuk memulai usapan itu dari bagian belakang kepala, seperti tata cara berwudu Rasulullah yang diriwayatkan oleh Rabi binti Muawiz. Ya, tetapi riwayat ini tidak terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim. Wallahu a'lam.